Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Ustazah doakan semoga tetap semangat, tetap sehat, dan tetap tinggal. Pada pertemuan kali ini masih belajar bersama Ustazah Erleli. Kita masih mempelajari tentang tema 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita akan membahas tentang keberagaman karakteristik individu di masyarakat. Apa itu, Zah? Keberagaman adalah bermacam-macam karakter seseorang yang tinggal di masyarakat. Kita akan belajar lebih fokus kepada keberagaman mata pencaharian atau biasa disebut pekerjaan atau profesi. Perhatikan gambar seorang pria dan seorang anak pada gambar ini. Seorang pria ini mengenakan seragam putih-putih, sedang memeriksa pasien. Ada yang sudah tahu apa jenis pekerjaan orang ini? Iya, betul sekali. Orang ini tidak lain adalah pekerjaannya adalah sebagai seorang dokter. Iya, betul. Ada beragam pekerjaan di masyarakat. Ada yang bekerja sebagai guru, sebagai pedagang, penjual makanan, pegawai kantor atau biasa disebut PNS, sebagai dokter, sopir, dan masih banyak pekerjaan lainnya. Apakah antum sudah mengetahui apa pekerjaan orang tua kalian masing-masing? Ya, bagi yang belum tahu di mana orang tuanya bekerja, nanti boleh ditanya ya. Jangan sampai tidak tahu. Pekerjaan di masyarakat dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan apa saja? Lingkungan alam tempat. Misalnya, di lingkungan pantai, penduduk yang tinggal di lingkungan pantai, mereka umumnya bekerja sebagai nelayan, sebagai penjual souvenir, dan pemilik penyewaan kapal. Bagi penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, biasanya mereka bekerja sebagai pemetik teh, penjual makanan, pemilik penginapan, dan penjual oleh-oleh di tempat wisata. Bagi penduduk yang tinggal di pedesaan, biasanya mereka bekerja sebagai petani padi atau sayuran. Sedangkan bagi penduduk yang tinggal di perkotaan seperti orang tua kita, biasanya atau umumnya mereka bekerja sebagai pegawai kantor atau pelayan toko atau yang punya toko ya. Pelayan toko dengan yang punya toko beda ya. Kalau yang punya toko disebutnya pedagang. Kalau pelayan yang melayani, orang yang bekerja sebagai karyawan toko. Dan ada juga yang bekerja sebagai supir angkutan umum. Dan masih banyak lagi jenis pekerjaan yang terdapat di lingkungan masyarakat kita. Next. Nah, anak-anak ustazah yang hebat, di sini ada beberapa gambar yang belum ada nama pekerjaannya. Silahkan, ayo cari tahu apakah jenis pekerjaannya, apa tugasnya, dan tempat kerjanya. Misalnya tadi ya, seorang dokter, jenis pekerjaannya adalah dokter. Kemudian tugasnya adalah mengobati pasien, tempat bekerjanya bisa di klinik atau di rumah sakit atau di puskesmas. Coba cari tahu untuk gambar-gambar lainnya ya, dengan cara wawancara atau bertanya kepada orang tua atau kakak atau kakek nenek atau tetangga, boleh ya. Oke. Selanjutnya, anak ustazah
Setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda. Untuk itu, kita harus saling menghormati satu sama lain, antara satu sama lain. Coba kita perhatikan, jika tidak ada pekerja yang memetik teh, maka kita yang di kota tidak bisa minum teh. Jika tidak ada petani, maka kita juga tentunya tidak bisa makan, karena tidak ada beras, tidak ada padi yang dihasilkan. Jadi, sikap menghormati pekerjaan orang lain banyak sekali manfaatnya. Orang akan bekerja lebih semangat jika dihargai, jika dihormati, dan suasana hidup juga akan menjadi rukun dan damai. Ini adalah contoh pekerjaan sebagai pedagang. Seorang ibu ini bekerja di kantin sekolah. Apa yang dikatakan oleh anak ini? Setelah membeli makanan, setelah makanan yang diberikan, anak ini memberikan uangnya. Dia bilang gini, "Ini uangnya, Bu." Kata ibu itu, "Terima kasih, Nak." Nah, ucapan anak ini dengan bahasa yang sopan dan lemah lembut, dan dijawab oleh ibu ini juga dengan "Terima kasih, Nak," dengan lemah lembut juga. Itu adalah sikap menghormati ataupun menghargai pekerjaan seseorang. Nah, ada beberapa cara menghormati pekerjaan orang lain. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada penjual. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat umum. Ini untuk menghormati para pekerja kebersihan, ya, dinas kebersihan ataupun cleaning service kalau di sekolah kita. Berikutnya, ada lagi cara menghormati pekerjaan orang lain dengan membayar ongkos angkutan umum. Ya, tidak boleh naik angkot kemudian tidak mau bayar. Itu tidak menghargai, tidak menghormati pekerjaan orang lain. Ada lagi, membayar makanan yang dibeli. Ya, tidak boleh mencuri atau makan-makan aja, nggak mau bayar, nggak benar ya. Oke, baiklah anak ustazah. Sampai di sini pelajaran kita. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih memahami pelajaran kita hari ini, anak ustazah boleh membuka bukunya, buku tema 3B halaman 109, dibaca ya. Ayo membaca halaman 109 sampai 110. Kemudian dilanjut membaca halaman 119 ya. Halaman 119. Kemudian tugasnya nanti adalah silakan anak-anak mencatat setiap jenis pekerjaan yang ditemui pada halaman 109 dan 119 tadi. Ditulis jenis pekerjaannya apa, kemudian tugasnya apa, dan bekerjanya di mana. Bisa ya? Oke. Cukup sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga antum semuanya bisa memahami. Bagi yang kurang jelas, nanti boleh bertanya dengan ustazahnya masing-masing. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.